A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semua sobat podcast, paskas dimanapun Anda berada, atau yang biasa kita sebut sebagai sobat cakap. Wah, kita kembali lagi nih di acara podcast kali ini. Nah, kebetulan saya host baru di sini ya, dan semoga bisa menambah keceriaan di channel Paskas Banten. Nah, dan seperti biasa, podcast Banten ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tak pernah kalah seru ya, selalu menarik. Nah, di sebelah saya ini ada tetes cantik ya. Nah, ada namanya ya Teh Suci. Nah, pasti sobat paskas atau sobat cakap udah gak sabar dong mau mendengar apa sih kira-kira yang akan dibagikan oleh Teh Suci ini. Ya udah deh, langsung saja ya. Saya sebagai host Aisyah Kahar langsung bertanya-tanya nih sama Teh Suci. Assalamualaikum Teh Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya Teh Suci ya. Kita bisa berkumpul ya di kesempatan pagi ini. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya. Teh Suci sendiri apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Nah, Teh Suci sendiri mungkin sedikit perkenalan ya, karena kan sobat cakap kan belum kenal nih siapa Teh Suci. Silakan perkenalkan diri Teh Suci dulu. Halo, assalamualaikum sobat cakap. Perkenalkan, nama saya Suci Saryani. Biasa dipanggilnya Suci, Uci gitu, atau Uca ya, nama panggung aja. Iya. Nah, saya seorang ibu rumah tangga yang alhamdulillah dikaruniai 4 orang anak, dan yang terakhir alhamdulillah diberikan anak kembar. Sekarang aktivitas saya sehari-hari hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, dan sekarang sebagai kurir sedekah ya. Setiap Jumat alhamdulillah kita ada kegiatan. Ya mungkin itu aja sih. Oke, jadinya sekarang tinggalnya di mana nih Teh Suci? Tinggal di Taman Pesona, alhamdulillah deket sini. Dekat sini ya, dekat kantor BMI ya. Jadi mungkin ada yang mau main-main ya. Boleh, Teh Suci selalu open house ya. boleh. Oke, Teh Suci mungkin di sini kita mau mengulik ya atau membahas tentang kehidupan Teh Suci yang katanya tuh bagaikan sinetron tersanjung katanya loh. Pada masanya ya. Loh, tersanjung. Wah, ketahuan tua nih kita tahu sinetron tersanjung ya. Jadi malu saya. Oke, Teh Suci langsung saja nih. Kan namanya hidup ya, kita tahu ya pasti seperti roller coaster. Nggak ada hidup itu lurus aja. Nah, hidupnya Teh Suci sendiri gimana nih? Seperti apa nih? Kayak penuh lika-liku ya, Cela. Maksudnya penuh rintangan. Tapi ya tadi seperti Mbak Aisyah bilang, ya namanya hidup ya. Kita cerita aja dulu flashback ke belakang. Saya itu dilahirkan sebagai kebetulan anak tunggal di keluarga saya ya. Pada saat dulu mungkin bisa dibilang masa kecil saya ya alhamdulillah berkecukupan pada saat itu. Nah, kemudian mungkin Allah memberi ujian dari keluarga dulu nih. Sebelumnya bukan bermaksud untuk membuka aib ya. Iya. Nah, tapi Minum. Oh, lagi puasa. mohon maaf dia agak serak ya. Ujian ya pagi-pagi ya. Lanjut. Ya, jadi intinya berawal dari keluarga dulu nih. Yang mungkin orang melihat dari luar, wah harmonis. Anak tunggal itu kan identik dengan disayang, dimanja segala macem kan. Cuma qadarullah-nya Allah memberi ujian dari keluarga dulu nih, ya kan, keluarga. Pada saat itu masa-masa sekolah, saya itu sering banget ditinggal sendiri di rumah. Jadi katakanlah ayah kan seorang supir, jarang di rumah. Ibu pun dulu sibuk dengan kegiatan MLM-nya segala macam. Apa itu MRM? MLM. Oh, MLM. Jadi kan dulu kan zamannya kayak multi level marketing ya. Produk T3 ya. Nah, intinya ibaratnya kalau dibilang penuh kasih sayang dan perhatian, tapi hanya sebatas materi. Dulu itu saya mendapatkan kasih sayangnya. Tapi untuk kasih sayang dan kehangatan orang tua itu saya dari dulu saya merasa kayak tidak mendapatkan itu, karena tadi saya bilang saya sering ditinggal, hanya diberi materi gitu, sedangkan orang tua saya sibuk kan. Nah, sudah lewat. Nah, terus seiring waktu berjalan saya aktif di berbagai macam komunitas nih. Komunitasnya itu nggak apa sih, saya nggak hanya di dunia nyata saja nih komunitasnya. Dunia goib. Maksudnya saya lebih aktif tuh cenderung di medsos. Oh, dunia maya. Dunia maya. Jadi komunitas apapun di medsos, khususnya FB ya, itu aktif banget tuh saya ikutin. Sampai semua kopdar tuh saya ikut gitu kan. Bahkan pernah suatu ketika ada momen hanya makan siang pun saya pergi ke Kerawang. Hanya demi komunitas itu kan. Nah, tapi qadarullahnya dari komunitas semua komunitas yang saya ikutin itu
saya bertemu dengan jodoh saya nih yang sekarang. Oh, jadi udah Sama masuk ke suami. jodoh ya, guys. Jangan baper buat yang masih Iya. sendiri. Kita mau ngomongin jodoh ya. Jodoh. Oke, silakan Teh Suci. Kan ada yang bilang ketemu di mana? Ah, Di medsos. Kayak orang medsos gitu kan, identik dengan Hmm. masa sih ketemu jodoh di medsos. Nah, itu ada ceritanya, berawal dari berbagai macam komunitas yang saya ikutin gitu. Jadi kan kalau komunitas itu kan ada kayak kopdar nih sebulan sekali. Nah, pada suatu ketika ada kopdar, saya bertemu dengan yang sekarang jadi suami. Nemulah di situ perkenalan. Komunitas awal. apa ini? Komunitas agama, komunitas sosial. Komunitasnya macam-macam. Cuma memang Kalau yang ketemu suami, kalau semuanya komunitasnya apa ya bisa dibilang? nggak disebutin nggak apa-apa, yang penting kayak Namanya sih komunitas olahraga atau Enggak, komunitas apa? komunitas apa ya kalau bilang kayak lawak gitu loh. Lawak? Hmm. Oh, berarti bisa Jadi, ngelawak ya? Kalau boleh jujur, pertama ketemu suami itu kita ceng-cengan. Saling ya bahasa ininya bahasa sekarang bully ya, bullynya tapi bully positif bukan bully yang gimana. Iya. Istilahnya Oh. ceng-cengan tuh. Biasa kan kata orang hati-hati, nanti dari benci jadi cinta. Kalau Ya. kita dari saling ledek-ledekan timbullah itu kan. Nah, itu dari situ kita ketemu. Tapi pertemuan saya dengan suami saya itu juga menjadi salah satu titik hijrah. Hijrah saya di mana dulu mungkin bisa dikatakan ya hijrah itu kan luas ya pengertiannya. Bisa dibilang hijrah bisa dari hijrah perilaku, hijrah pakaian segala macam. Nah, itu titik balik saya adalah ketika ketemu suami. Karena pada saat dulu kan yang tadi saya ceritakan ibarat ke anak muda zaman sekarang dibilang sedang mencari jati diri. Jadi masih suka main-main, masih suka ya ibaratnya bisa dikatakan jauh dari agama juga dulu tuh. Sholatnya masih bolong-bolong, istilahnya masih pakaian pun maaf ya, istilahnya belum seperti sekarang istilahnya. Nah, kebetulan suami tipe orang yang bisa dibilang agamis ya istilahnya. Ya ibaratnya ya mungkin hidayah saya lewat suami. Jadi sedikit demi sedikit kita pun dibilang pacaran nggak pacaran karena proses kenal hanya 3 bulan itu langsung menikah. Jadi Ta'aruf itu. ya bilang taruh juga enggak sih, kita Pacaran pas- singkat lah ya. nggak pacaran juga. Jadi pada situ dijodoh-jodohin nih dari komunitas, dijodoh-jodohin terus udah capek pacaran gitu kan. Lagi juga umur waktu pada saat itu saya umur udah 25, 26 lah, 26 27 ya, maksudnya Udah banyak mantan berarti. ya istilahnya saya udah bukan Oke. masa-masa pacaran gitu kan. Iya. Ketika dia mengutarakan niatnya, saya cuma bilang, Mm-mm. berani nggak bulan depan langsung ke rumah bawa orang tua, saya tembak. Mm-mm. Ya udah alhamdulillah beliau mau. Nah itulah 3 bulan itulah udah menikah langsung. Jadi tidak ada proses dibilang pacaran, nggak ada pacaran kan, singkat banget. Dan itu Iya, benar-benar iya. kenal hanya di komunitas dan hanya kopdar 2 kali. Jadi istilahnya situlah. Nah dari situ dikit-dikit tuh kayak hidayah datang, memperbaiki pakaian, terus perilaku, perbaiki ibadah. Karena kan alhamdulillah banget ya, ibaratnya ya tadi sholatnya bolong jadi ya sedikit demi sedikit 5 waktu tepat waktu, semua itu ya bimbingan suami sih salahnya gitu. Itu awal titik hijrahnya lah Itu istilahnya, awal saya titik berubah. hijrah. Jadi maksudnya dapat hidayah melalui suami, begitu ya. istilahnya gitu. Oh. Karena kan ya terus terang sih masa muda saya masih aduh pokoknya Masih jauh dari agama ya. Sholat bolong-bolong, padahal Iya. sholat 5 waktu kan wajib gitu ya. Justru itu makanya. Berarti itu titik hijrahnya. Kemudian awal-awal. kan namanya hidup kan pasti nggak mungkin mulus terus, pasti naik turun. Namanya juga hidup kan ya. Jadi bukan ya, hidup memang pasti macam sinetron ya, betul Teh Suci ya. Nah setelah dapat suami nih ya, kan nggak seperti dongeng lah ya, happily ever after ya. Jadi pasti ada, namanya menikah itu kan ibadah yang terpanjang dan terberat ya. Nah jadi setelah hijrah itu ada peristiwa nggak atau titik terberat yang Sebenarnya Teteh ada alami? dalam hidup tuh saya kalau sebenarnya menurut saya ada 3 titik terberat dalam hidup. Yang pertama sih pada saat saya lulus sekolah SMA. Satu itu pertama. Kenapa? Oke. Saya pernah mengalami yang namanya menikah, bukan menikah, mau menikah, sudah sebar undangan tapi gagal pada saat itu. Jadi ketika saya kelas 2 SMA ada pria mendekati. Cuma pada saat itu kan saya tidak berpikir bahwa dia akan ke jenjang yang lebih serius. Jadi kan saya masih main-main lah, namanya umur-umur segitu kan ya. Teman-teman saya juga masih ingin melanjutkan kuliah segala macam. Nah, qadarullahnya pada saat lulus dia sudah menghadap ke orang tua saya. Meminta lah istilahnya kan. Dan saya pada saat itu saya memang tidak melanjutkan ke kuliah. Saya sempat galau tuh.
ya Allah, teman-teman saya pada kuliah, kenapa saya harus menikah pada saat Waktu itu kan. karena faktor ekonomi atau apa yang tidak? Kebetulan prosesnya itu berbarengan dengan yang tadi saya bilang, Oh, masalah keluarga. menikah. Enggak, keluarga. Oh, masalah keluarga. Jadi hancurlah bahasa ini tuh. Jadi saya broken home. Pada saat itu keluarga hampir berpisah, orang tua. Tapi momennya barengan nih sama ini. Lulus Saya SMA. mau menikah. Nah, Lulus SMA dan hampir mau menikah. nah, menikahnya ini kebetulan calon saya pada saat itu seorang TNI, Kopassus. Ya kan. Undangan sudah disebar, semua catering segala macam itu sudah dipesan, istilahnya tinggal hari H. Seminggu sebelum hari H atau kurang lebih beberapa sebelum hari H, beliau SMS calon saya ini. Beliau tidak bilang batal, tidak. Dia hanya bilang bisa nggak diundur. Karena dia seorang TNI, dia alasannya dipindah tugaskan. Oh, tapi itu udah disebar Sudah. undangan. Izin dari atasan kan TNI ada atasannya. Nah, saya sudah nikah kantor. Oh, berarti udah ada izin Udah. atasan dari kantor Nikah ya? kantor sudah, tinggal ke agama. KUA. Tinggal ke Pada saat KUA. itu. Pokoknya intinya sudah sebar undangan. Udah Nikah kantor 90% ya. sudah. Oke. Kan resminya belum, cuma kantornya sudah. Pada saat itu berkas-berkas semua sudah diurus. Udah. Oh, sudah. Nah, terus pada saat itu kan bingung ya. Saudara-saudara pun sudah banyak yang tahu dan pada saat itu pas hari H sesuai yang tertera di undangan itu ada yang datang, banyak yang datang. Karena kan saya nggak sempet, ya nama kaget ya, dia bilang diundur, bilang karena dipindah tugaskan, sampai dia kayak ngirim utusan dari Kopassusnya yang ngasih tahu bahwa oh ini dipindah tugaskan, bisa nggak diundur. Angkatan darat dia ya. Tapi sebenarnya bukan itu alasannya. Jadi waktu itu tuh dia bilang diundur, tapi dia bilang nggak diundurnya berapa lama gitu. Nggak, dia bilang hanya minta waktu Minta karena waktu diundur. tiba-tiba dipindah tugaskan. Tapi itu bukan yang sebenarnya. Itu tadi hamin 2 minggu atau hamin seminggu? Seminggu atau beberapa hari. Beberapa hari ya, jadi sampai udah banyak Dadakan yang datang. Iya, dadakan Terus banget. gimana waktu itu Teteh menyambut tamu-tamu yang sudah Enggak, datang tuh gimana? belum. Jadi kan pada saat itu kan keluarga shock ya, karena Yeah. kan dadakan, karena hampir kayak catering semua itu sudah dipesan lah, istilahnya udah siap. Nah, karena kita ya malu, sebenarnya malu kan sama tetangga semua. Dan saya pun sempat shock gitu kan, maksudnya malu juga. Nah, saya itu sempat diungsikan dulu pada saat itu ke daerah Subang. Jadi maksudnya mama yang ngadepin nih tamu-tamu yang datang nggak? Oh, diungsikan Sayanya itu tuh malu. biar, Iya, maksudnya sayanya ya, baik, sayanya baik. kayak nggak malu gitu loh kan, ibaratnya nemuin orang. Jadi ya udah, saya ke salah satu saudara lah di Subang istilahnya. Ya udah kamu ini dulu biar mama yang ngadepin nih gitu kan ke orang-orang. Setelah itu nanti nyusul tuh sekalian pindah pada saat itu semua. Karena kan ada yang masalah di keluarga itu kan. Nah, makin kesini yang broken mau cerai tadi ya. Makin kesini entah Allah sedang menunjukkan sesuatu kebenarannya bahwa yang kata calon saya bilangnya dipindah tugaskan ternyata tidak seperti itu kenyataan aslinya. Jadi saya sempat diberi petunjuk dulu nih. Pada saat itu kan saya udah di Subang nih, otomatis kan sudah tidak di Cilegon. Pada saat itu kan di Cilegon, saya kayak kok perasaan saya kayak pengen ke Cilegon lagi ya. Katanya saya nggak percaya kalau calon saya ini, karena pada saat itu hanya by SMS, tidak ketemu langsung bilang dipindah tugaskan kan. Tapi kan ada ajudan yang Iya, datang justru kan. itu kan ajudannya kan. Nah, saya kan kebetulan sudah berulang kali dibawa ke yang Kopassus asramanya, dikenalin ke beberapa tetangganya kan. Entah kenapa suatu hari itu saya pengen ke Cilegon nih, pengen coba main, kan saya sempat dikenalin tuh ada beberapa yang saya kenal di asrama. Coba deh saya mau main sambil ngelewat. Iseng ngecek ya. Saya ngecek tapi iseng gitu kan. Kayak nggak tau feeling aja gitu. Yeah. Pengen gitu kan. Akhirnya saya ke Cilegon, saya minta diantar teman saya ke asrama Kopassus. Yuk anterin ke teman saya yang ini nih, sambil ngeliat lewat rumah dia. Begitu lewat, orangnya ada Mbak di asrama itu, si calon saya. Tapi saya nggak langsung nemuin. Lagi ngapain dia? Ada biasa di rumah. Cuma saya lihat ada cewek di dalamnya. Ada perempuan lain. Pada saat itu saya cuma oh yaudah ntar dulu nih, karena saya masih komunikasi. Iya, masih lancar, maksudnya nggak benar-benar hilang. Masih saling komunikasinya. Karena dia bilang dipindah tugaskan dong, berarti kan. Tapi kok masih di situ? Nah, makanya saya itu lagi-lagi kan Allah sedang kayak memberi petunjuk gitu kan. Saya diam dulu, saya cari tahu. Saya main ke rumah teman saya itu kan yang di asrama. Akhirnya dia cerita. Ternyata dia tidak dipindah tugaskan. Dia kan tersandung kasus, mohon maaf ya,
menghamili wanita itu yang ada di rumahnya. Oh. Tapi berhubung berkas-berkas saya yang masuk ke dalam Iya, kan sudah ini ya. Jadi saya yang resmi lah bahasa ininya. Udah di atasan. Nah, jadi mau nikahnya sama teteh, tapi kok menghamilinya iya, yang lain. Mungkin kalau saya pada saat itu menangkap calon saya itu berpikiran, saya nyelesain dulu nih yang ngehamilin. Setelah selesai baru nikah. Karena berkas yang masuk secara resmi ke kantor itu kan. Jadi pada saat itu kan saya udah kayak gimana sih ya, udah akhirnya saya tetap cari tahu tuh kebenarannya sampai ya saya minta diantar ke ke kesatuannya itu kan. Ternyata benar katanya, iya ini memang berkas yang masuk atas nama saya bla 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 bla. Sampai akhirnya saya pada saat itu belum ngomong ke orang tua. Saya bingung kan, saya sedih banget, aduh gimana cara menyampaikannya, sedangkan saya udah dibuat malu loh, sudah dibuat malu keluarga kan. Saya sudah akhirnya saya butuh waktu itu teteh nggak labrak nggak di situ? Kayak macam sinetron yang suka viral tuh. Kalau saya kan orangnya ngumpulin bukti dulu. Oh jadi teteh nggak ngelabrak, kan ngelihat langsung gitu depan mata. Karena saya ke teman saya itu kan, saya cari tahu dan saya istilahnya ke orang tua dulu nih gimana cara nyampeinnya gitu. Jadi waktu itu cukup ngelihat terus pergi udah. Karena kan saya kan masih Subang Cilegon nih. Iya. Jadi pada saat itu saya main nih Cilegon nih karena ya itu tadi kok kayak pengen main aja gitu tuh, kayak Allah tuh kayak ayo dong, kalau nggak kayak gitu saya nggak akan tahu kebenarannya. Pasti saya akan tetap menunggu sampai dia bilang ayo, batas yang dia bilang tunggu ya diundur kita menikah. Nah kalau saya tidak tahu, ketika saya berhasil menikah nih misalnya, ternyata ada masalah di belakangnya seperti itu, ya kan istilahnya. Nah akhirnya saya sharing sama temen gimana nih, udah pulang kan ke Subang, saya butuh waktu, saya bicara baik-baik kan ke orang tua, saya sampaikan. Marah dong orang tua. Iyalah. Terus kita berunding segala macam. Yaudah kita lapor ke kesatuannya bahwa ternyata begini kan. Lapor lah kita, datang keluarga kan segala macam ke kesatuan yang ngadep. Terus ya itu tadi saya bilang, berhubung saya yang resmi sudah nikah berkas-berkas masuk, itu masih bisa dilanjutkan. Si komandannya bilang ya sudah, kalau memang mau dilanjutkan kamu yang menang bahasanya itu. Jadi si cewek ini minta tanggung jawab pun tidak akan dinikahi ibaratnya bahasa ini ya tidak akan dinikahi itu kamu yang berhak maju gitu kan. Iya. Mikir lagi. Oke, saya menang, berhasil nikah. Lah itu kan sudah ada janin ya kan di perempuan itu. Sampai kapanpun ayahnya adalah calon saya gitu kan. Akhirnya pada saat itu rundingan ya udahlah di cancel aja. Sampai dia kena sanksi pada saat itu, calon saya sanksi penjara karena menghamili itu. Iya, karena kan kasus kan kalau dalam berzinah ya. Apa sih dalam kesatuan entah itu apa TNI atau polisi itu kan dia ada sanksi ininya, sanksi apa sih namanya? Aku lupa deh namanya. Jadi dia penundaan pangkat plus dia di penjara berapa bulan gitu di situ kan untuk karena kasus ini. Pada saat itu pun dia cuma bilang, "Ini beneran nih, saya lebih milik kamu, maksudnya milih aku gitu." Tapi ya gimana ini sudah ada si ini kan, saya nggak sebagai wanita gimana sih ya istilahnya teh, saya kalau tega gitu kalau mau egois nih, saya tetap nikah pada saya karena saya udah dibuat malu loh. Undangan semua catering itu saya udah dibuat malu lah, udah keluar uang, udah bahkan malu. Saya sampai hijrah pindah ke Subang karena malu pindah dari rumah itu kan, berhubungan sama masalah keluarga juga kan. Cuma mikir lagi, saya sudah resmi jadi istri dia, ini anak sampai kapanpun darah daging suami saya akan mengganggu kehidupan saya. Ya meskipun bukan anak sah ya, tapi pasti tetap saja secara biologis secara biologis nggak akan tenang deh hidup saya. Kan? Pasti dia akan mengembel-embel itu ayahnya gitu kan. Akhirnya pada situ rundingan segala macam sampai orang tua si calon aku pun datang, dia juga nggak tahu tuh orang tuanya kejadian ini, dan dibongkarlah semua bahwa ajudan yang dia kirim ke rumah saya pada saat itu bukan ajudan asli, maksudnya bukan hanya temennya. Temennya suruh berpura-pura. Kan kebongkar semua seperti saya temannya bilang. Berarti membantu menutupi berbohong pada intinya kan dia hanya sebenarnya kalau bisa nih saya nyesen yang ini dulu tapi tetap nikah dengan ini gitu. Dia pengen dua-duanya. Alam ya. Dia tuh bilang itu kecelakaan lah, hilaf lah, apa hilaf tapi ini istilahnya kan. Dan saya mungkin dia bukan jodoh saya, satu. Kedua, Allah tuh ngebukain sekarang. Daripada kalau pada saat itu saya sudah berhasil menikah dan baru tahu setelah menikah, ya kan apa coba? Ya lebih runyam lagi pastinya. Maksudnya mau saya pertahankan sudah ada itu, mau saya lepaskan saya masa masih sudah memegang predikat itu kan istilahnya kan, single parents istilahnya kan. Akhirnya ya udah, nah itulah titik terberat saya sampai kejadian itu. Saya
kan masih di Subang tuh tinggal. Itu saya depresi, bener-bener yang ya kecewa, ngerasa dipermalukan, pokoknya bener-bener yang udah selama 6 bulan saya bicara hanya seperlunya. Jadi yang orang lihat saya cerewet seperti ini selama 6 bulan itu bisa dibilang saya ya kayak orang bisu lah, bener-bener kayak depresi banget kan pada saat itu. Orang tua juga udah bingung ya segala macem, dan pada saat itu juga titik bangkrutnya keluarga saya bener-bener habis-habisan lah ya, karena bapak saya ditipu kan pada saat itu kan. Bisnis berturut-turut terjadi. Makanya, berarti berturut-turut, dan ketika saya mengalami itu saya sempat menyalahkan ayah saya. Bahkan saya sempat bilang, kenapa ayah yang berbuat saya yang menanggung. Jadi ayah saya pun melakukan hal yang sama ke keluarga saya. Maksudnya meninggalkan Selingkuh pada waktu itu yang hampir membuat mau bercerai, tapi akhirnya tidak bercerai. Iya, waktu bersamaan. Jadi ibaratnya saya dilukai dua pria sekaligus di waktu yang bersamaan. Satu ayah saya, kedua yaitu tadi kan. Makanya saya sempat menyalahkan ayah saya sampai saya bilang, lihat kan perbuatanmu, kau yang berbuat, anakmu yang menanggung. Jadi saya sempat menyalahkan ayah saya gitu loh. Pada saat itu kan saya sempat yang nggak terima ini gara-gara ayah nih. Ingat, ayah punya anak perempuan satu-satunya. Apapun yang ayah lakukan, saya yang ngalamin, yang menerima akibatnya. Pada saat itu ya saya sempat yang marah banget deh pokoknya sama saya, sampai saya membencinya pada saat itu. Karena saya menyalahkan dia dong, ya kan? Karena dia sudah menyakiti ibu saya, menyakiti saya pada saat itu gitu kan. Akhirnya kita sempat pisah tuh, saya sempat usir ayah saya. Mengusir ayah? Karena saya kecewa, maksudnya ya itu tadi saya menyalahkan pada saat itu kan, gara-gara kamu nih bahasanya gitu kan. Tapi ayah tidak melawan ya, dia pergi ya? Ya karena dia merasa salah. Dia juga merasa bersalah. Itu sempat kita ada sekitar berapa bulan, saya pergilah dari rumah kan, ya itu kan kondusif segala macam. Saya tinggal sama ibu saya di Subang, kita hidup dari nol, dan di Subang pun kita sebenarnya nggak ada saudara, maksudnya benar-benar dari nol lah ya istilahnya. Nah terus ada salah satu tetangga yang memberi saya pekerjaan pada saat itu, daripada stres, maksudnya dikasih udahlah katanya, saya bekerja, dikasih kerja di Cikarang pada saat itu kan. Hanya saya harus pisah lagi kan sama ibu saya, jauh kan. Ya sudah, dari situ segala macem saya mulai kayak teman-teman juga banyak yang support kan segala macam. Ayolah, ayo pada menghibur. Terus beberapa pekan saya suka main ke Cilegon untuk menghibur diri kan. Ya sudah, perlahan-lahan saya mulai berani. Saya sempat nggak berani keluar rumah selama 6 bulan itu. 6 bulan itu ya, karena bukan tahu sih, malu gitu, gimana sih? Ya, padahal kan itu bukan daerah. Umur 19 waktu itu ya, 18. Lebih 18. Di usia semuda itu ya, masih 18 tahun sudah gagal nikah karena diselingkuhi. Dan kedua, ayah juga ini ya, ayah juga berselingkuh dan membuat hampir bercerai. Dan juga waktu itu kondisi ayah ditipu ya, sehingga bisa dikatakan hampir bangkrut. Sudah bangkrut, bukan hampir lagi, bangkrut. Jadi ada 3 kejadian berturut-turut yang bersamaan yang membuat Teh Suci 6 bulan itu benar-benar depresi, tidak ngomong ya. Maksudnya kayak orang yang kok kayak gini banget sih gitu loh, beruntung kan. Keluar rumah pun saya takutnya bukan takut, malu gitu loh. Terus kenapa harus saya pada saat itu kan? Kenapa gitu loh. Saya pikir kan orang melihat saya kan, enak ya, anak tunggal gini. Warisannya banyak. Bukan, maksudnya biasanya loh. Iya, alam. Dan memang saya akuin memang masa kecil saya itu dari segi materi yang tadi saya bilang, saya tidak mendapat kehangatan secara kasih sayang yang real. Tapi dulu itu ayah saya kan ya udah nih, sibuk, duit gitu. Kamu minta apa? Dibeliin gitu kan. Jadi ketika kejadian seperti ini saya merasa kayak yang kosong banget nih gitu. Mana kejadiannya 2 sekaligus pria nih dalam hidup saya. Sampai saya pada saat itu juga saya udah yang bullshit lah sama pria gitu istilahnya. Sampai kan udah ini banget ya. Terus di titik terberat itu gimana Teh bisa menghandle? Untung nggak bunuh diri loh, karena belum. Kalau pada saat itu saya masih tapi berpikiran nggak untuk bunuh diri pada saat itu? Pada saat itu saya hanya merasa kayak maaf ya, marah, dendam gitu loh sama laki-laki tuh, kayak yang terutama sama ayah saya pada saat itu. Jadi hubungannya jadi renggang nih sama orang tua kan. Jadi ibaratnya titik baliknya saya jadi marah banget sama ayah saya tuh, yang benci lah. Terus sama laki-laki juga yang nggak percaya gitu kan. Nah titik-titik saya bangkitnya adalah yaitu tadi bekerja.
Nah ini mungkin yang juga menarik ya. Kalau tadi kan wajar lah ya, tentara ngelamar ya, siapa sih yang nggak mau. Nah ini Posisinya sudah menganggur. iya, laki-laki menganggur kok teteh mau. Kenapa itu mau? Nah ya kenapa? Diusir pada saat saya hamil besar, usia kandungan 8-9 bulan lah. Itu saya diusir dari kontrakan dalam keadaan jam 11 malam, hujan deras. Itu saya ngalamin. Diusir